tanggal 22 Juni, Jakarta selalu memperingati hari ulang tahunnya. Nah, di tahun 2022 ini pemirsa, ulang tahun Jakarta disemarakan dengan adanya unsur hajatan yang biasanya selalu dirayakan dengan wujud perayaan. Tahun ini Pemprov DKI Jakarta menggantinya dengan kata-kata hajatan. Jakarta hajatan. Nah, seperti apa sih sebenarnya kemeriahan Jakarta hajatan ini? Dan juga gimana ya kalau kita bicara kaitannya dengan sejarah nih ya. Sebenarnya di tanggal 22 Juni tahun 1527 itu adalah tepatnya hari lahirnya kota Jakarta. Tentu saja itu ditandai dengan dikalahkannya Sunda Kelapa oleh Fatahillah. Wah, kalau kita ngomongin sejarah kaitannya dengan Jakarta pasti banyak banget sebenarnya ya. Dan perlu kita tahu yang mungkin tidak banyak diketahui oleh generasi muda sekarang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol kaitannya dengan seperti apa sih sejarah dari ibu kota Jakarta. Kemudian juga bagaimana nanti kita bisa mewujudkan Jakarta di masa depannya. Lalu bagaimana dengan kebudayaan, kesenian, dan apa yang hilang dari wajah kota Jakarta. Kita akan bahas pemirsa bersama saya Rizka Indah, tentu saja di One on One spesial Jakarta Hajatan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-495 DKI Jakarta tahun ini bertema Jakarta Hajatan. Hajatan dinilai memiliki makna selebrasi yang kental dengan nuansa Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengganti istilah ulang tahun DKI Jakarta menjadi Jakarta Hajatan. Istilah hajatan sangat Betawi, sengaja dipilih Anies lantaran dinilai memiliki makna perayaan atau selebrasi yang dekat dengan istilah di tanah air. Tidak hanya itu, hajatan juga disebut memiliki semangat kolaborasi sebagai identitas kota Jakarta. Tema yang diusung dalam peringatan 495 tahun Jakarta Hajatan adalah kolaborasi, akselerasi, dan elevasi. Tema tersebut memiliki semangat optimisme sekaligus sebagai bukti dari usaha yang dikerjakan Pemprov DKI, baik yang sudah terrealisasi maupun yang sedang dikerjakan. Pemprov DKI juga berharap dapat terus meningkatkan derajat kota Jakarta serta mendorong semangat pertumbuhan untuk menghadapi beragam isu global yang hadir di tengah ibu kota. Pencanangan di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu pada Selasa 24 Mei 2022 menjadi acara pembuka peringatan ulang tahun Jakarta ke-495. Kemudian acara dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan, sidang paripurna DPRD, konser di Taman Ismail Marzuki, dan Formula E. Kolaborasi, akselerasi, dan elevasi 495 tahun Jakarta Hajatan akan ditutup dengan Grand Launching Jakarta International Stadium pada tanggal 25 Juni 2022. Tadi pemirsa sudah lihat seperti apa sebenarnya kemeriahan dan juga euforia dari warga Jakarta dan juga warga di luar Jakarta untuk menyemarakkan Jakarta Hajatan di tahun 2022 ini. Semakin meriah ya sebenarnya ya. Dan tentu saja walaupun kita masih berada dalam suasana pandemi, untuk saat ini tidak mengurangi kehikmatan. Wah, jadi terbang semua nih. Tidak mengurangi kehikmatan untuk melaksanaan perayaan di ibu kota Jakarta. Oke, kita kan ngobrolin kaitannya dengan Jakarta Hajatan, kemudian juga mewujudkan kolaborasi, kemudian juga elevasi dan juga akselerasi yang merupakan cita-cita dari Pemprov DKI Jakarta. Saya sudah bersama satu orang spesial pada saat ini di episode spesialnya One on One spesial gitu ya, Jakarta Hajatan. Sudah ada Bang JJ Rizal, sejarawan Betawi. Biar saya gak jomplang nih sama Bang JJ, saya boleh ya pakai sepatu kids ya? Boleh dong. Atasnya boleh Betawian tapi bawahnya boleh dong modern sedikit ya. Selaras zaman. Selaras dengan zaman. Sehat Bang? Sehat, terima kasih, thank you. Alhamdulillah. Boleh ya kita di luar nggak pakai masker, nggak apa-apa ya Bang ya. Yang penting kita ada jarak ya untuk ngobrol. Pandemi belum selesai sebenarnya gitu kan. Bang, tadi saya sudah ngobrol sama pemirsa kaitannya dengan Jakarta Hajatan. Ini merupakan perayaan atau hajatan lagi gitu ya. Setelah 2 tahun kita nggak ngapa-ngapain gitu. Gimana Bang JJ melihatnya di tahun ini gitu ya, Jakarta akhirnya punya hajatan lagi? Ya, kata hajatan itu kan kalau mengambil dari kamus Melayu dialek Jakarta kan artinya pesta yang meriah. Yes. Mungkin selama 2 tahun tuh orang kayak masuk gua Ashabul Kahfi kali ya. Nggak keluar-keluar, tahu-tahu keluar dia menginginkan sesuatu yang meriah begitu. Makanya mungkin karena itu disebut sebagai hajatan begitu ya. Ya. Nah,
sebenarnya hajatan ini ciri khas masyarakat Jakarta ya. Kalau kita tengok sejarahnya, kita di sebuah tempat situ sejarah yang sangat penting, yang masyarakatnya pada masa lalu itu doyan banget pesta. Iya. Doyan banget hajatan ya, bikin acara-acara yang meriah. Dulu kota ini kan kota kanal gitu ya, kayak di Amsterdam gitu. Jadi banyak kanal-kanal, tiap sore itu pemuda-pemudanya itu biasa keluarin perahu semacam gondola, namanya Orembayen, dan masuk kanal yang banyak di kota Batavia ini, bahkan disebut dulu Venesia di timur gitu. Terus mereka akan pergi ke rumah-rumah gadis-gadis yang dicintai dan mulai nyanyi lagu keroncong itu setiap malam, ya. Sementara masyarakatnya secara keseluruhan itu senang bikin pesta. Oke. Wah, dulu kalau ulang tahun kota Batavia biasanya gubernur jenderalnya itu bikin hajatan masa VOC. Bayangin ya, tukang bikin sambal sendiri, tukang nyisir rambut sendiri, ya kan, tukang jahitin baju sendiri. Jadi makin banyak mereka perlihatkan budaknya, mereka merasa makin besar pestanya. Oke, makin dirasa mampu ya. Nah, terus anggur itu harus kayak sungai Ciliwung yang mengalir, yang mereka sebut sebagai Grota Rivier di sebelah sini nih ya. Oke. Jadi anggurnya tuh tumpah sampai dan mereka mempersiapkan pesta itu dengan serius bahkan 3 bulan sebelumnya. Lumayan ya. Ya, dan ada pesta kembang api penutupannya besar-besaran. Jadi apa yang kita lihat hari ini dan Jakarta berpesta sebenarnya kayak sejarah itu berulang, walaupun sebenarnya sejarah nggak pernah berulang. Ya. Cuma rima-rimanya aja, berasanya begitu ya, kayak berulang. Tapi kita melihat sebuah kontinuitas sejarah begitu. Dulu senang pesta, sekarang senang pesta, walaupun sebenarnya pandeminya belum berakhir. Ya. Dan waktu itu juga di kota Batavia sedang pandemi besar. Oh gitu. Iya, nama-namanya menyeramkan penyakitnya. Mereka nggak tahu, sehingga disebut sebagai remiterende rokorsten, demam maut mati mendadak. Sore ini kita ngobrol berlima, besok 4 mati. Bisnis yang paling menjanjikan peti mati, ya kan? Sampai mereka harus bikin kuburan baru di daerah Tenabang yang sekarang jadi Museum Prasasti. Jadi waktu itu pandeminya belum berakhir dan mereka nggak tahu sebabnya, dan sebenarnya itu penyakit malaria, dan itu mereka tutupi dengan pesta. Jadi sebenarnya nggak beda jauh ya Bang ya kondisi saat ini gitu ya dengan kondisi yang seperti dulu. Tapi kan kalau kita melihat saat ini kita seperti seakan-akan kayak haus gitu loh dengan perayaan gitu ya, haus dengan hiburan gitu ya. Tapi alhamdulillah masyarakat kita juga masih sadar lah dengan protokol kesehatan. Mungkin juga untuk bertahan kita perlu pesta. Ya, dari betul. kesuksesan gitu kan. Jadi kondisi psikologi itu kan juga perlu untuk memicu kesehatan. Ya, meningkatkan kesehatan kita juga sebenarnya. Bang, tapi bener ya ulang tahun Jakarta itu 22 Juni? Ya sebenarnya tahunnya bener. Oh, tahunnya bener 1527. Nah, cuma persoalannya bulan dan tanggalnya. Sebentar. 1527 berarti bener ya 495 ya? Tahunnya betul. Tapi tanggal dan bulannya itu rekayasa. Oh gitu? Jadi tahun 1950-an awal, Jakarta waktu itu masih dipimpin oleh wali kota. Jadi belum gubernur ya? Wali kotanya namanya Sudiro. Masa kota sebesar Jakarta baru pulang dari pengungsian, revolusi, mau hidup yang bahagia, mulai kehidupan baru kan di Jakarta, balik Soekarno-Hatta, KMB berhasil. Masa nggak punya ulang tahun? Kita harus punya dong ulang tahun, biar bisa pesta, biar bisa memperlihatkan ke orang luar bahwa kita sudah hidup normal gitu ya. Dicarilah ulang tahun itu, ditugaskan oleh Pak Sudiro sebagai wali kota, seorang profesor namanya Sukanto. Tolong cari hari ulang tahun Jakarta, cari Prof. Sukanto. Dia riset betul, dia baca berbagai macam sumber. Tapi cilakanya, dia hanya ketemu tahunnya, tanggal dan bulannya enggak. Karena waktu tahun 50 itu semangatnya anti kolonial, yang penting adalah di mana ada peristiwa orang kulit putih kolonial itu bisa dikalahkan oleh orang pribumi. Nah, itulah ketemu tahun 1527 itu. 1527 Iya, karena Portugis disingkirkan gitu. Tapi tanggalnya nggak ketemu. Akhirnya dia pakai cara Jawa lama. Namanya pakai petungan, hitungan Jawa, petungan itu. Ketemulah tanggalnya, 22 bulannya Juni. Dirilis. Seorang profesor lain namanya Hussein Jayadiningrat protes. Tahunnya betul. Tanggal bulannya salah, katanya gitu. Terus ditanya lagi, yang betul tanggal bulannya berapa? Cilakanya Profesor Jayadiningrat bilang ngitungnya bukan pakai penanggalan Jawa,
Betul bahwa Prabu Trenggono yang ngutus Fatahillah itu Raja Demak dari Jawa. Ya. Tapi kan Jawanya Islam. Ya. Harusnya pakai hitungan Islam gitu. Oke. Maka ditulah pakai Islam. Ketemu tanggal bulannya. Jadi ulang tahun Jakarta yang kita peringati itu tanggal 22 Juni. Itu di perhitungan yang sama fiksinya. Sama tidak pakai datanya. Tapi pertanyaannya adalah kadang-kadang tuh kebenaran bentuknya aneh. Iya kan? Iya. Dan kita bisa terima kebenaran itu, kebohongan itu walaupun itu sebenarnya Salah keliru, gitu. Iya, salah gitu salah. ya. Kita sering lah mengalami begitu ya. Iya, Apalagi iya. yang punya hubungan pacaran suami istri. Nah, ini salah sih sebenarnya. Tadi kita terima lah gitu ya. Tapi aku cinta gimana Nah, dong? kayak gitulah kira-kira maksudnya. Oke. Jadi diterimalah. Karena itu ternyata dalam urusan ulang tahun Jakarta itu lebih banyak urusan politik ketimbang urusan sejarah. Dan kita harus terima itu kemenangan Oke. karena itu ulang tahun Jakarta disebut sebagai kemenangan Pak Sudiro. Jadi setiap kita memperingati kita mengingat Pak Sudiro bersama Prof Sukanto yang mengarang bersama. Tapi kita menghargai lah ya usaha dan juga jerih payah gitu ya pada masa itu sebenarnya. Iya. Akhirnya mewujudkan kota Jakarta seperti sekarang ini gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang, pemirsa, bahwa kita sekarang ini agak sedikit spesial ya di salah satu ikon kota Jakarta. Ini namanya Kota Tua ya Bang Iya. ya. Kota Tua Jakarta. Mungkin bagi Anda warga Jakarta saya yakin belum tentu semuanya pernah nih ke Kota Tua dan belum tentu semuanya juga tahu apa sebenarnya di balik Kota Tua di Jakarta ini? Ceritain dong Bang, apa sih sebenarnya sejarah dari Kota Tua? Itu apa? Kemudian di tengah ini sebenarnya apa ini ya Bang ya? Iya tengah-tengah. di belakang kita ini dulu disebutnya Stadhuis. Apa itu? Balai Kota. Balai Kota, oke. Iya, tempat berkantornya Gubernur Jenderal di sini. Tapi lapangan ini digunakan macam-macam. Iya. Tapi penggunaannya yang paling terkenal itu buat hukum mati. Jadi nih dulu Ini tempat hukum mati sebenarnya. Ya, jadi dulu orang pada kesini datang jajan rame-rame kayak begini itu nonton orang dihukum mati. Oke. Itu hukuman mati terakhir Tan Bun Ing itu ditonton rame sekali. Jadi dulu orang mau kawin kesini, Ya. orang dihukum di sini. Jadi di belakang ini ada penjara, di penjara bawah tanah gitu ya. Dia kerendam sebatas pinggang dulu. Dan yang menarik salah satu yang pernah ditahan di sini itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Sebelum Diponegoro. dibuang ke Manado, Ya. dia transit dulu di sini dan sempat dilukis malah di sini. Oke. Pangeran Diponegoro. Nah, bagusnya menariknya hari ini Pangeran Diponegoro itu udah dibuatkan museum di dalam. Di Iya, tempat dia ditahan. Mhm. Nah, ini sentranya dari apa ya? Kota Batavia. Ini alun-alunnya ya. Ya. Nah, dulu di sini pohon-pohon besar, terus ini kawasan elit orang Eropa. Kalau kita ke sana, Kali Besar, kawasan elit orang-orang Tionghoa, Iya. tempat kejadian peristiwa 1740 kalau orang Belanda nyebutnya apa Chinese trouble, problem orang Cina. Oke. Lalu orang Cina bilangnya Chinese mood, gue dibunuh-bunuhin kok gue problem katanya gitu. Jadi perspektif masing-masing. Nah, tapi istilah kota tua itu sebenarnya bukan dari kita. Dari siapa dong? Istilah kota tua itu dari ejekan orang Belanda terhadap kawasan ini. Karena bangunan yang terlalu tua atau Bukan, usia yang tua? karena kota ini banyak masalahnya, membuat mereka menderita, penuh oleh wabah penyakit yang menyeramkan, Oke. dan membuat hidup mereka pokoknya sangat tidak nyaman. Jadi kota ini ditinggalkan, banyak bangunannya dihancurkan pada akhir abad ke-18, tahun 1800. Terutama yang paling banyak menghancurkan itu namanya Daendels. Batu batanya ini diambil sama Daendels untuk bikin istana yang baru di Weltevreden. Disebut sebagai New Batavia, di sini disebut sebagai Old. Jadi lawannya. Oh, oke ya. Lawannya dari New itu Old. Jadi Artinya itu tua, mengejek, ya kan? itu si jompo, si Iya, tua, iya. kita di baru. Weltevreden tahu gak artinya? Artinya sangat nyaman, karena di sini nggak nyaman. Karena di sini banyak wabah, Ya, dan- tempatnya orang Nah, dianiaya gitu ya. Dan kita mewarisi pusat kekuasaan kolonial yang di Gambir, ya, di Ya. Weltevreden. Kemudian kita warisi sebagai jantungnya ibu kota. Seperti dulu menjadi jantungnya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Jadi kota Jakarta secara nggak langsung kita bisa lihat arsitektura ruangnya. Itu arsitektura ruang kolonial yang dengan cerdas
diubah dari kota kolonial Ya. menjadi kota nasional oleh Soekarno. Tapi banyak yang hilang nggak sih sebenarnya Bang dari wajah kota tua ini? Kalau ngelihat gedungnya ini kan tulisannya sebenarnya masih kelihatan ya, Iya. gubernur atau kantor gitu kan Iya. sebenarnya. Apalagi yang sebenarnya hilang yang menghilangkan ciri dari kekhasan kota tua ini? Mayoritas gedung-gedung di kota tua ini sekarang udah dari awal abad ke-20. Oke. Padahal kota tua ini kota yang berasal dari abad ke-17. Ya, Dulu ini kota paling indah di muka bumi, salah satunya. salah satunya ya. Bayangin, kalau ada 3 kota terindah di bumi, ini salah Ini satunya. salah satunya. Semua itu orang-orang yang datang ke sini pulang dan menulis dan memuji-muji sebagai Koningen het van Oosten. Ratu di timur, bayangin coba. Wow, bahagia loh kalau Iya perempuan kan? disebut sebagai ratu, Ratu itu. di timur. Dan digambar sebagai ratu yang molek gitu, yang kaya begitu ya. Ya, Ya memang sangat indah kotanya. Tapi umurnya hanya 1 abad. Jadi 1619 dibangun oleh Jan Pieter Sungkun. Tahun 1730-an udah mulai krisis, kotanya udah mulai nggak nyaman, krisis air bersih. Kalau musim hujan banjir, kanal-kanal yang tadinya indah jadi berlumpur. Iya. Dan di dalam lumpur itu ada penyakit-penyakit yang menyeramkan, katanya kayak gitu kan. Katanya teori miasma itu. Teori miasma. Jadi dalam lumpur itu, maka dipanggillah tukang gali-gali lumpur dari Cirebon, panggil mereka untuk bersih-bersih kanal-kanal begitu ya, supaya lebih lebih lancar airnya, lebih bersih, penyakitnya hilang. Tapi justru semakin buruk dan dihancurkan gedung-gedung yang sangat indah oke. dari abad ke 18, Ya. 19 dihancurkan semua. Ini hanya salah satu sisanya. Salah satu sisanya Jadi, ya. Kalau ada orang bilang, wah kota tua banyak dihancurkan, kita nggak bisa ngerawat, itu salah loh. Mayoritas kota tua di sini dihancurkan bangunannya bukan oleh kita, Ya. tapi oleh pemerintah kolonial sendiri, oleh Belanda sendiri. Tapi kita ikut serta juga banyak. Nggak banyak lah ya, tapi ya walaupun sedikit. Tapi minimal kita mengapresiasi sih sekarang Ya. Bang gitu ya. Coba kalau misalkan Bang JJ lihat itu, saya tidak menyangka kan seramai ini loh sebenarnya Ya. kota tua. Kalau dulu kan siapa sih yang tertarik untuk menuju ke kota tua, benar nggak? Iya, betul. Iya kan? Kalau sekarang kita apresiasi nih, Anda bisa melihat ya, begitu ramainya orang jalan-jalan ke kota tua dan juga begitu rame-ramenya orang pengen tahu sebenarnya ada apa sih di kota tua ini. Bang ngomong-ngomong, minum dulu dong, Oke. udah disiapin. Ini ada teh nih spesial. Ngomong-ngomong katanya teh ini juga punya sejarah ya buat Betawi ya. Nanti boleh ngobrol ya Bang ya soal tehnya ya. Ya, oke. Iya, tapi diminum dulu boleh lah. Nanti kita kembali pemirsa di One on One sesaat lagi.